Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. NKRI adalah bentuk negara yang bersatu di bawah satu pemerintahan pusat. Artinya, seluruh wilayah Indonesia dikelola oleh satu pemerintah yang berkedudukan di ibu kota negara, yaitu Jakarta. Dalam negara kesatuan, tidak ada pembagian kekuasaan antar pemerintah pusat dan negara bagian, seperti di Amerika Serikat. Beberapa faktor penting yang melatar belakangi terbentuknya NKRI antara lain: yang pertama, penjajahan panjang oleh bangsa asing, terutama Belanda dan Jepang, dan yang menumbuhkan semangat nasionalisme. Kedua, perjuangan rakyat Indonesia dalam melawan penjajahan yang dilakukan secara bersama-sama di seluruh wilayah Nusantara. Ketiga, kebutuhan akan persatuan setelah kemerdekaan untuk mencegah perpecahan antar daerah atau golongan. Dan yang keempat, pengaruh organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, PNI, dan BPUPKI yang memiliki visi tentang satu negara merdeka dan bersatu. Pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Proklamasi ini menjadi dasar lahirnya negara Indonesia yang bebas dan merdeka dari penjajahan. 18 Agustus tahun 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengesahkan yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Wilayah NKRI mencakup seluruh wilayah bekas jajahan Hindia Belanda, yaitu dari Sabang di ujung barat sampai Merauke di ujung timur, serta wilayah-wilayah kepulauan lainnya yang berada di dalam garis batas Indonesia. Tujuan pembentukan NKRI yang pertama, menyatukan seluruh wilayah Nusantara dalam satu negara merdeka. Yang kedua, mewujudkan kehidupan yang adil, makmur, dan bersejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dari berbagai perbedaan suku, budaya, dan agama. Setelah proklamasi, Indonesia menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama, Belanda ingin kembali menjajah sehingga terjadi berbagai konflik bersenjata. Yang kedua, perbedaan pandangan politik di dalam negeri. Yang ketiga, upaya beberapa daerah untuk memisahkan diri, misalnya pemberontakan DI atau TII, RMS, dan PRRI atau Permesta. Namun semua tantangan itu berhasil diatasi karena semangat persatuan dan kesatuan. Kesimpulan, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan hasil dari perjuangan panjang rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dan menjaga persatuan. NKRI adalah bentuk negara yang disepakati bersama untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara dalam satu pemerintahan pusat demi mencapai cita-cita nasional, masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Perjuangan fisik dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia belum sepenuhnya merdeka. Belanda berusaha kembali menguasai Indonesia dengan bantuan sekutu. Rakyat dan pejuang Indonesia pun harus berjuang secara fisik untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan. Perjuangan fisik melibatkan pertempuran bersenjata antara pasukan Indonesia melawan penjajah. Beberapa bentuk perjuangan tersebut adalah antara lain: yang pertama, pertempuran melawan sekutu dan Belanda; yang kedua, perang gerilya; yang ketiga, pertempuran mempertahankan kota-kota strategis; yang keempat, agresi militer Belanda 1 dan 2. Contoh-contoh perjuangan fisik: yang pertama, pertempuran Surabaya pada 10 November 1945, salah satu pertempuran terbesar pasca proklamasi, dipicu dengan kedatangan pasukan sekutu dan Danijah atau Belanda, dipimpin oleh Bung Tomo dan menjadi simbol perlawanan rakyat. Dan tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Yang kedua, pertempuran Ambarawa November sampai Desember 1945, terjadi di Jawa Tengah. Pasukan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat bertempur melawan sekutu, dipimpin oleh Kolonel Sudirman. Yang ketiga, Bandung Lautan Api Maret 1946, rakyat Bandung membumi hanguskan kota agar tidak dikuasai sekutu. Tindakan ini menunjukkan semangat untuk tidak menyerah kepada penjajah. Yang keempat, agresi militer Belanda 1, 1947 dan 2, 1948. Yang pertama, Belanda melancarkan serangan untuk merebut kembali wilayah Indonesia. Yang kedua, pemerintah Indonesia mengubah strategi dan dengan perang gerilya. Yang keempat, tokoh-tokoh
penting. Yang pertama, Jenderal Sudirman, Panglima Besar TNI, memimpin perang gerilya. Yang kedua, Bung Tomo, pemersatu semangat rakyat dalam pertempuran Surabaya. Yang ketiga, Sultan Syahrir dan Soekarno-Hatta berjuang di jalur diplomasi tapi mendukung perlawanan fisik saat dibutuhkan. Yang kelima, dampak perjuangan fisik. Yang pertama, menumbuhkan semangat nasionalisme. Yang kedua, mendapat dukungan internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, membuktikan bahwa rakyat Indonesia siap mempertahankan kemerdekaan. Kesimpulan, perjuangan fisik merupakan bagian penting dari sejarah kemerdekaan Indonesia. Melalui darah dan nyawa, rakyat dan pejuang Indonesia menunjukkan bahwa kemerdekaan bukan hadiah, tapi hasil dari perjuangan panjang dan pengorbanan luar biasa. Meanwhile, perjuangan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia tidak hanya berjuang melalui senjata atau militer, tetapi juga melalui jalur diplomasi. Diplomasi menjadi cara penting untuk mempertahankan kedaulatan dan mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. Tujuan perjuangan diplomasi yang pertama, mendapatkan pengakuan internasional atas kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, mengakhiri konflik bersenjata dengan Belanda. Yang ketiga, menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai. Yang keempat, memperkuat posisi Indonesia di mata dunia. Bentuk perjuangan diplomasi yang pertama, Perjanjian Linggarjati 10 November 1946 antara Indonesia dan Belanda. Disepakati bahwa Belanda mengakui secara de facto wilayah RI meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. Indonesia dan Belanda sepakat membentuk Uni Indonesia Belanda. Hasil ini menimbulkan pro dan kontra di dalam negeri karena dianggap menguntungkan Belanda. Yang kedua, Perjanjian Ringfield 17 Januari 1948 diselenggarakan di atas kapal USS Ringfield milik Amerika Serikat. Indonesia harus mengakui garis demarkasi Van Mook Line yang membuat wilayah RI semakin sempit. Indonesia dianggap lemah dalam posisi tawar karena tekanan militer Belanda yang kuat. Yang ketiga, perundingan Romje-Reujen 14 April sampai 7 Mei 1949 untuk mengakhiri agresi militer Belanda kedua. Hasil, Indonesia setuju menghentikan gerilya dan Belanda setuju mengembalikan pemerintahan RI ke Yogyakarta. Merintis jalan menuju konferensi meja bundar. Yang keempat, konferensi meja bundar atau KMB dan hak Belanda 23 Agustus sampai 2 November 1949 diikuti oleh Indonesia, Belanda, dan BFO. Hasil KMB yang pertama, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949. Yang kedua, Indonesia menjadi Republik Indonesia atau Serikat atau RIS. Yang ketiga, masalah Irian Barat akan dibicarakan kemudian. Tokoh-tokoh diplomasi Indonesia yang pertama, Sultan Syahrir, Perdana Menteri pertama RI dan tokoh penting dalam diplomasi awal. Yang kedua, Muhammad Hatta, Wakil Presiden RI dan pemimpin delegasi dalam KMB. Yang ketiga, Ali Sastromijojo, Agus Salim, dan lainnya tokoh penting dalam berbagai perundingan. Kesimpulan, perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak hanya dilakukan di medan perang, tetapi juga melalui diplomasi yang panjang dan penuh tantangan. Berkat kegiatan para tokoh bangsa, Indonesia akhirnya diakui secara de jure sebagai negara merdeka oleh Belanda dan dunia internasional.